Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan praktikum promodel jasa menggunakan studi kasus Zara Fast Food pada modul praktikum di halaman 157. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penggunaan arena dan juga promodel. Untuk arena sendiri, dikerjakan berdasarkan proses, menggunakan model konseptual ACD, sering digunakan untuk promodel simulasi bidang produksi, dan juga merupakan high-level program. Sedangkan untuk promodel sendiri, dikerjakan berdasarkan location, menggunakan model konseptual Pretty-Net, sering digunakan untuk pemodelan simulasi bidang jasa, dan merupakan standar program. Selanjutnya, langsung saja kita mulai praktikumnya dengan cara membuat folder baru terlebih dahulu dengan klik New, lalu klik folder, dan kita namakan praktikum promodel jasa _shift _nama dan _kelompok. Setelah itu kita langsung buka softwarenya, promodel jasanya. Lalu kita klik OK, kita klik File, kita klik New. Lalu setelah itu kita namakan praktikum promodel jasa _shift _nama _kelompok. Lalu kita browse, kita klik sampel, lalu kita cari yang bank, lalu distance-nya kita ganti meters, dan kita klik OK. Setelah itu kita langsung ke location. Nah, di student version kali ini ada maksimal dalam pengisiannya. Untuk location sendiri maksimalnya adalah 20. Lalu langsung lanjut, kita klik, lalu kita namakan pintu masuk. Setelah itu, kita klik kiri untuk membuat antriannya, kita klik kanan, lalu kita namakan antrian pesan 1. Setelah itu, klik lagi konveyornya dengan memulai klik kiri, untuk belok kita klik kiri lagi, lalu untuk berhenti kita klik kanan. Lalu kita namakan antrian pesan 2. Lalu selanjutnya kita sesuaikan dengan layout yang kita mau. Setelah itu kita klik lagi untuk graphics-nya. Di sini kita bisa namakan mesin pesan 1. Setelah itu kita klik lagi graphics-nya. Kita namakan mesin pesan 2. Setelah itu kita bikin lagi konveyornya. Lalu untuk berhenti di klik kanan. Setelah itu kita klik lagi graphics-nya. Kita ganti menjadi antrian kasir. Dan untuk stationnya kita ganti menjadi kasir. Lalu kita buat lagi antrian konveyor selanjutnya. Kita namakan antrian ambil pesanan. Setelah
itu, kita klik lagi graphics-nya. Kita besarkan dan disesuaikan. Kita ganti menjadi meja ambil pesanan. Setelah itu, kita definisikan untuk pintu keluarnya. Lalu kita namai pintu keluar. Lalu semua conveyor-nya kita ganti menjadi queue dengan cara klik 2 kali, lalu kita ganti conveyor menjadi queue. Di sini kenapa kita memakai queue? Karena untuk studi kasus jasa sendiri memakainya queue dan produksi memakai conveyor. Lalu langsung klik entities, dan jumlah maksimal entities pada ProModel Student Fashions ini adalah 8. Selanjutnya kita langsung definisikan kembali untuk entities-entities-nya. Kita klik dan kita namakan pelanggan reguler. Selanjutnya kita definisikan untuk pelanggan selanjutnya yaitu pelanggan ojek online. Setelah itu, speednya kita ganti menjadi 150 dan pelanggan ojek online menjadi 150. Selanjutnya kita pindah ke resource. Di resource ini, jumlah maksimal pada ProModel jasa Student Fashions ini maksimal adalah 8. Selanjutnya kita definisikan menjadi mesin komputer 1. Lalu kita klik lagi, kita namakan mesin komputer 2. Kita klik lagi untuk mendefinisikan mesin kasir. Selanjutnya kita definisikan pegawai kasir. Selanjutnya kita definisikan untuk server, yaitu server 1. Dan yang terakhir adalah server 2. Setelah itu kita langsung ke proses. Lalu kita klik entity-nya, kita definisikan pelanggan reguler, location-nya adalah pintu masuk, dan output-nya adalah pelanggan reguler. Destination-nya adalah antrian pesan 1. Lalu kita klik enter, kita klik lagi entity-nya, kita definisikan pelanggan ojek online. Location-nya ada di pintu masuk. Lalu kita klik output, kita klik pelanggan ojek online, dan destination-nya adalah antrian pesan 2. Kita klik enter, kita klik entity, kita klik pelanggan reguler, location-nya kita klik di antrian pesan 1. Lalu kita klik output-nya, pelanggan reguler, destination-nya adalah mesin pesan antrian pesan 1. Lalu kita klik enter lagi, kita klik entity, kita klik pelanggan ojek online, location-nya di antrian pesan 2. Kita klik output-nya, kita klik pelanggan ojek online, dan destination-nya adalah antrian pesan 2, mesin pesan 2. Selanjutnya kita klik entity, kita klik pelanggan reguler, location-nya adalah mesin pesan 1. Lalu langsung kita buat operation-nya. Di sini kita mendefinisikan dengan use mesin komputer 1
for n buka kurung 3,2 tutup kurung min. Nah, di sini penggunaan use ini hanya digunakan untuk satu resource. Seperti itu. Dan bisa juga untuk penggunaan resource yang sama, misalnya 2 mesin komputer, 3 mesin komputer, itu tidak apa-apa. Selanjutnya adalah kita klik output, kita klik pelanggan reguler, destination-nya adalah antrian kasir. Selanjutnya adalah kita klik enter, kita klik entity, kita klik pelanggan ojek online, location-nya adalah mesin pesan 2. Lalu kita ganti operation-nya menjadi use mesin komputer. Mesin komputer 2 for n buka kurung 2,2 min. Selanjutnya kita klik output lagi, kita klik pelanggan ojek online, destination-nya adalah antrian kasir. Selanjutnya kita klik enter, karena dua-duanya sudah berada di antrian kasir, kita klik entity for all, lalu location-nya adalah antrian kasir. Lalu output-nya adalah all, dan destination-nya adalah kasir. Selanjutnya adalah kita klik enter, kita klik entity-nya all, lalu location-nya adalah kasir, lalu kita definisikan operation-nya. Get mesin kasir, and pegawai kasir, wait, n buka kurung 2,1 min, enter free all. Karena di sini kita menggunakan dua resource yang berbeda, maka yang harus kita gunakan adalah get, and, wait, dan free all. Selanjutnya kita lanjut lagi, kita klik output, all, destination-nya adalah antrian ambil pesanan. Kita klik enter, entity-nya all, location-nya adalah antrian ambil pesanan, lalu output-nya adalah all, dan destination-nya adalah meja ambil pesanan. Selanjutnya kita klik enter, kita klik entity all, location-nya adalah meja ambil pesanan, lalu langsung kita definisikan operation-nya. Kita ketikkan if call hour lebih besar dari 12, then use server 1 for n 12,2 min, else server 2 for n 14,2 min. Call hour digunakan untuk mengimplementasikan perubahan resource yang digunakan untuk melakukan operasi setelah waktu tertentu. Jika kita melihat di studi kasusnya, server A dan server B akan bergantian setelah server A bekerja selama 4 jam. Proses itu disimulasikan selama 8 jam dan dimulai dari jam 8 pagi. Sehingga waktunya server B akan berganti di jam 12 siang. Sehingga di studi kasus ini operationnya adalah lebih dari 12. Jadi berdasarkan waktu jamnya. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan pada outputnya. Kita klik all. Lalu destination-nya adalah pintu keluar. Kita klik enter lagi, lalu kita klik all, location-nya adalah pintu keluar, lalu kita klik output, kita klik all, lalu kita klik destination, destination-nya adalah exit.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai routing rules. Routing rules yang pertama adalah first available. First available digunakan untuk memilih lokasi pertama yang tersedia di antara satu atau beberapa lokasi. Selanjutnya adalah most available. Most available memilih lokasi yang tersedia paling banyak atau yang paling kosong. Selanjutnya adalah alternate. Alternate digunakan apabila terdapat lokasi alternatif apabila kondisi routing sebelumnya tidak bertemu. Dan yang terakhir adalah dependent. Dependent digunakan ketika sebuah proses menghasilkan dua tipe entitas yang harus menuju ke dua lokasi yang berbeda. Setelah itu lanjut saja langsung kita ke arrival. Pada arrival kita langsung bisa klik entity, kita pilih pelanggan reguler, location-nya adalah pintu masuk, lalu occurrence-nya adalah infinite. Lalu frekuensinya kita tulis berdasarkan distribusi kedatangan yaitu E, buka kurung 26,5, tutup kurung min. Selanjutnya kita definisikan pelanggan ojek online, pintu masuknya quantity each-nya 1, occurrence-nya infinite, dan frekuensinya adalah E, buka kurung 23,2 min. Selanjutnya kita definisikan atribut. Atribut ini akan mendefinisikan A prioritas. A prioritas digunakan untuk mendefinisikan prioritas pelanggan yang harus dilayani terlebih dahulu. Jadi karena di studi kasusnya ini pelanggan reguler merupakan pelanggan non-prioritas dan pelanggan ojek online adalah prioritas, maka kita harus definisikan di atributnya. Lalu langsung kita tuliskan A prioritas. Lalu kita langsung klik arrival dan di logiknya kita tulis A prioritas sama dengan 1. Selanjutnya adalah di pelanggan ojek online A prioritas sama dengan 2. Setelah itu kita ke location. Dan di mesin kasir kita ganti menjadi high attribute value. Highest attribute value maksudnya adalah mesin kasir akan memilih entitas berdasarkan value atribut yang lebih tinggi. Karena di sini pelanggan ojek online adalah prioritas dan kita definisikan value-nya 2, maka yang menjadi prioritasnya adalah pelanggan ojek online. Setelah itu di kasirnya kita ganti juga menjadi high attribute value, highest attribute value. Baru kita pindah ke variabel. Variabel di sini digunakan untuk mendefinisikan fungsi tertentu seperti kalkulasi entitas dalam sistem. Contohnya adalah WIP, total jual, dan lain-lainnya. Langsung saja kita definisikan yang pertama adalah pelanggan reguler datang. Langsung kita klik di dekat pintu masuk, lalu selanjutnya adalah pelanggan ojek online datang. Kita klik lagi di layoutnya dekat dengan pintu masuk. Selanjutnya kita ketikkan reguler, lalu kita klik dekat mesin pesan, lalu kita enter, kita tuliskan ojek online. Kita klik di dekat mesin pesan 2, lalu enter, kita definisikan untuk pelanggan bayar, dan terakhir adalah pelanggan keluar. Kita klik di dekat pintu keluar. Setelah itu, kita klik ke proses dan kita akan definisikan increment dan juga decrement. Jadi, increment di sini adalah fungsinya menghitung jumlah entitas yang masuk ke dalam suatu lokasi atau menunjukkan penambahan jumlah entitas. Sedangkan decrement menunjukkan pengurangan jumlah entitas atau menghitung entitas yang keluar dari suatu lokasi dengan penggunaannya berpasangan dengan increment. Langsung saja kita klik pelanggan reguler, lalu kita ketikkan increment pelanggan reguler datang. Lalu kita klik operation di pelanggan ojek online dan kita ketikkan increment pelanggan
pelanggan ojek online datang. Lalu klik pada operations pelanggan reguler, kita ketikkan increment reguler. Setelah itu kita klik operation pelanggan ojek online, kita namakan increment ojek online. Selanjutnya di operations kasir kita ketikkan increment pelanggan bayar. Dan yang terakhir di pintu keluar kita definisikan increment pelanggan keluar dan kita save. Lalu kita klik shift dan define. Nah, di sini kita akan definisikan waktunya, shiftnya ini untuk dicocokkan dengan call hour. Di sini kita definisikan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu kita klik save. Kita klik control save, lalu kita namakan kalender editor praktikum promodel jasa. Lalu kita klik X. Kita klik save lagi, klik simulation, dan kita klik option. Kita ganti Sims Begin-nya itu dari hari, jam 8, dan jamnya ini dan tanggal ini harus sama dengan sim end-nya. Hour-nya kita ganti jadi 16 berdasarkan calendar date, minutes, standar, dan klik OK. Lalu kita klik simulation dan run. Kita bisa klik yes untuk melihat output viewer-nya. Output viewer di sini digunakan untuk menunjukkan hasil simulasi dari berbagai aspek secara numerik dalam bentuk spreadsheet ataupun grafik. Di sini kita bisa lihat scoreboard-nya, entity states-nya, resource-nya, multi-capacity location, dan single capacity. Setelah itu kita klik X dan kita klik macros. Macros di sini digunakan untuk menunjukkan variabel independen yang akan dibuat sebagai objek skenario perbaikan. Kemudian, makros akan diaplikasikan pada resource, lokasi, atau aspek lain yang dibuat perbaikan. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen memperbaiki salah satu resource-nya, menambahkan resource-nya, kita memakai makros terlebih dahulu. Seperti itu. Di sini langsung kita definisikan aja dengan ketik add meja ambil pesanan, karena di sini kita mau nambah meja ambil pesanannya. Lalu teksnya kita klik 1, lalu kita ketikkan lagi add server 2, karena kita menambahkan add server 2. Lalu klik optionnya, kita klik scenario manager dan define. Kita klik from 1 to 2, jadi kita mau nambahin dari 1 resource menjadi 2 resource. Kita klik lagi from-nya 1, to-nya 2. Klik OK. Setelah itu kita ganti nih meja ambil pesanannya, kita copy kata-katanya dari makros, kita copy, lalu kita paste di resource-nya, di units-nya kita ganti. Kita klik save, lalu kita klik simulation dan sim runner. Kita klik OK. Lalu kita create new project berdasarkan program yang kita buat, lalu kita klik location. Kita cari pada locations max meja ambil pesanan capacity. Lalu resource-nya kita tambahkan server 2. Setelah itu kita klik ke bawah. Kita optimize modelnya. Runtime-nya kita ganti menjadi 8. Dan kita ketik hour. Next, kita langsung klik run. Di sini akan terlihat grafiknya. Jadi SimRunner ini merupakan salah satu software yang terdapat pada ProModel yang tujuannya untuk mengetahui jumlah optimal dari indikator-indikator yang menyebabkan masalahnya tersebut. Seperti itu. Lalu kita tunggu. Nah, hasilnya akan keluar di bawah sini, optimizations converge-nya.
Di sini kita bisa melihat indikator-indikator yang kita ingin analisis. Setelah itu, jika sudah melihat analisisnya, kita klik save. Kita berikan nama SimRunner Praktikum Promodel Jasa. Setelah itu kita save, kita klik simulation, dan kita bikin skenario manajernya. Di sini kita klik plus untuk add skenario. Kita ganti meja ambil pesanan menjadi 2 dan add servernya menjadi 2. Lalu untuk server 2-nya dijadikan 2 di skenario kedua, sedangkan meja ambil pesannya tetap 1. Lalu langsung kita run. Lalu kita klik yes. Setelah itu, di output viewer-nya kita bisa melihat analisis dari baseline, skenario pertama, dan juga skenario kedua. Kita bisa melihatnya secara bersamaan ataupun terpisah. Mungkin sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.